Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 12, ketemu lagi dengan Bu Putri, masih pada materi dimensi 3. Tapi kali ini saya ingin belajar bareng dengan kalian tentang jarak titik ke bidang. Oh ya, jangan lupa nanti di akhir pembahasan tolong like, share, dan subscribe dari channel Bu Putri agar semakin banyak teman-teman kalian yang belajar bareng dengan kita. Nah, misalkan dalam hal ini ada kasus kita ingin menentukan jarak suatu titik P ke bidang V ya, P ke bidang V, maka ada 4 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus melukis suatu bidang yang melalui titik P, tetapi dia harus tegak lurus pada bidang V ini. Jadi misalkan dalam hal ini adalah bidang W. Nah, setelah itu kita langsung next ke langkah kedua. Seperti pada pembahasan sebelumnya kita sudah tahu kalau kita punya 2 garis dipotongkan, maka perpotongannya kan berupa titik. Nah, kalau kita punya 2 bidang dipotongkan, maka perpotongannya adalah berupa garis. Jadi dalam hal ini ketika W kita potongkan dengan bidang V, maka perpotongannya adalah garis G. Nah, setelah kita melukis, menentukan garis perpotongan, yang ketiga kita tinggal menarik garis tegak lurus dari titik P ke garis perpotongan tadi. Misalkan dalam hal ini titik proyeksi P adalah P aksen, maka kita sudah dapat nih jarak titik ke bidang adalah dalam hal ini jarak P aksen. Oke, agar lebih mudah memahami lagi, kita pakai contoh-contoh soal. Misalkan dalam hal ini saya punya balok nih, panjang rusuknya AB 4 cm, di sini ya 4 cm. Kemudian AD 3 cm, di sini saya tulis di sana, tidak masalah karena sama panjangnya. Kemudian AE berarti tingginya balok 5 cm. Saya letakkan di sini AE 5 cm. Nah, yang ditanyakan adalah jarak titik B ke bidang ACGE. ACGE sudah saya gambarkan yang berarsir merah. Kita menentukan jarak ke arah sana. Nah, yang kita ingat tadi apa? Kalau kita ingin menentukan, yang pertama kali dilakukan adalah kita harus menentukan bidang yang tegak lurus dengan bidang ACGE. Berarti yang tegak lurus siapa? Kita misalkan dalam hal ini adalah bidang alas, ya kan? Kalau ini kita anggap sebagai ruang, ini ada bidang yang tegak, maka dia pasti tegak lurus ke bidang alasnya. Jadi kita ambil bidang yang tegak lurus ACGE adalah bidang ABCD. Nah, bidang ABCD dengan bidang ACGE saling berpotongan pada garis AC. Perhatikan ya, bidang alas ini jika dipotongkan dengan bidangnya tegak, dia akan berpotongan pada AC. Kenapa? AC ini ada di ACGE, AC juga berada pada bidang ABCD. Jadi benar bahwa dia merupakan garis perpotongan. Nah, kemudian kita harus menarik garis tegak lurus ke garis tersebut. Berarti dari B kita tarik tegak lurus ke AC. Berarti kan bayangannya ke sana nih ya. Tapi perhatikan di sini panjangnya 3, sana 4. Jadi kan tidak sama tuh. Maka garis tegak lurusnya ada di bagian sini. Tidak boleh ke tengah-tengah karena panjangnya ini lebih pendek dari panjang sebelah sana. Jadi ini harus tegak lurus di sini ya. Nah, sekarang kita perhatikan, kita nggak pakai langsung siku-siku ya, ini karena ini panjangnya kan nggak tahu nih, kita juga nggak tahu. Jadi kita akan menggunakan perbandingan luas segitiga ABC. Jadi dalam hal ini kita harus memperhatikan segitiga ABC. Sekarang mana yang kita tidak tahu, ini nanti yang kita cari ya, panjangnya X. Panjang AC ini kita belum cari, tapi kita bisa pakai Pythagoras karena dia tegak lurus di pojok sini. Berarti nanti yang berlaku pada Pythagoras adalah AC kuadrat akan sama dengan 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Berarti AC sama dengan akar dari 4 kuadrat 16 ditambah 9, berarti sama dengan akar 25. Berarti ini sama dengan 5 cm. Nah, AC sudah tahu, kemudian
kita masukkan ya, sekali lagi kita perhatikan segitiganya ada segitiga ABC. Segitiga ABC ini mempunyai dua pasang alas tinggi yang berbeda. Alas yang pertama adalah AC dengan tingginya adalah X. Jadi alas AC ini dengan X kan saling tegak lurus, jadi ini alas dan ini tingginya. Sedangkan alas tinggi yang kedua adalah AB dengan BC. Sekarang kita masukkan luas ABC sama dengan luas ABC. Luas segitiga adalah setengah. Alasnya kita ambil AC, berarti tingginya kita ambil X. Berikutnya setengah. Alasnya kita pakai AB, maka tingginya harus CB karena mereka yang saling tegak lurus. Ini yang sama harus kita coret ya, karena sama. AC kita masukkan tadi ketemu 5 kali X sama dengan AB-nya 4, CB-nya 3. Jadi X sama dengan 12, 4 kali 3 per 5 cm. Nah, seperti itu. Apa sudah dipahami? Nah, kita sekarang next ke contoh yang berikutnya. Diketahui kubus dengan rusuk 12 cm. Tentukan jarak titik E ke bidang BDG. Bidang BDG saya sudah gambar dengan arsir hijau ini. Jarak titik E di bagian sini, bidang BDG-nya di sebelah sana. Imajinasi kita kan langsung begini nih ya, pastinya begitu. Nah, tapi kita ikuti langkah-langkah yang tadi Bu Putri sampaikan. Yang pertama, kita ingin menggambar suatu bidang yang melalui E, tapi dia harus tegak lurus ke bidang yang hijau ini. Maka kita tarik aja ke sini. Nah, jadi bidangnya adalah ini ya. Oke. Saya buat di sini putus-putus ya biar kelihatan dia menembus bidang. Nah, sekarang bidang ACGE ini melalui E, benar. Kemudian dia tegak lurus pada bidang berwarna hijau. Sekarang perhatikan nih, ketika bidang ini saling dipotongkan, perhatikan, maka dia akan menembus bidang itu di sini. Ini ya, saya berikan tanda, saya kasih warna merah saja biar bisa beda. Nah, di sini nanti menembus, di sana juga menembus. Nah, sekarang kamu lihat seandainya kita hubungkan. Nah, perhatikan garis merah. Garis merah ini ada pada bidang ACGE dan juga berada pada bidang BDG. Jadi garis merah ini adalah garis perpotongan antara kedua bidang. Oke, sehingga nanti ketika kita ingin mencari jarak titik E ke bidang BDG, berarti kita mau nyari garis tegak lurus ke arah sini nih. Nah, ini saya berikan garis bantu di sini. Jadi akan membentuk suatu segitiga. Misalkan saya namai segitiganya EGO. Oke, di sini saya kasih O. Jadi ini ya, titik potong di sini adalah O. Diperhatikan yang kita cari itu yang ini. Ini misalkan X, berarti yang kita cari adalah EX. Nah, sekarang dengan cara yang hampir sama dengan soal pertama tadi, kita akan membuat ini sebagai perbandingan luas segitiga. Tapi dalam hal ini luas segitiga yang kita bicarakan adalah luas segitiga EGO. Nah, berarti kita mau nyari nih dua pasang alas tinggi ya. Jadi alas tinggi yang pertama karena tingginya nanti adalah EX, berarti alasnya yang tegak lurus adalah OG. Sedangkan berikutnya nanti ada EG, berarti tingginya mestinya di daerah sini. Nah, sekarang kita tinggal ngecek. Kalau nanti EO ini panjangnya sama dengan GO, berarti tingginya di sini, pas di tengah-tengah. Maka kita cek dulu panjang masing-masing EO maupun GO serta EG. Oke, sekarang kita bicara EG. EG ini adalah diagonal sisi ya. EG diagonal sisi. Kalau panjang rusuknya kubus itu 12, berarti diagonal sisi panjangnya adalah 12 akar 2. Berikutnya ini sudah ada. Sekarang kita cari EO sebelah sini. EO ini kan persegi panjang nih ya. Berarti dia tegak lurus di sini. Nah, berarti
EAO ini kan siku-siku. Kalau siku-siku kita bisa pakai Pitagoras. Coba kita lepas di sini biar mudah pembayangannya atau imajinasinya. Ini tegak lurus, di sini E, di sini A, di sini O. EO dicari, EA 12, AO itu kan setengahnya AC. AC itu diagonal sisi, panjangnya 12 akar 2, berarti AO setengahnya, berarti setengahnya 12 akar 2 adalah 6 akar 2. Kayak gini. Nah, maka untuk mencari nilai EO ini, EO kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat. Nah, ini untuk mencari EO. Nah, untuk menghitung, kelihatan angkanya gede-gede nih ya. Nah, kita pakai trik ya. Biar cepat kalian menghitungnya, nggak pakai angka-angka segede ini. Nah, perhatikan nih, ini sudah pada pembahasan sebelumnya, tetapi kita ulang lagi. Ini ada 6 akar sesuatu, maka 12 ini harus kita buat menjadi 6 akar sesuatu. Jadi 12 itu saya rubah jadi 6 kali 2, 6, 2-nya itu menjadi akar. Akar berapa 2? Akar 4. Ya kan, saya ulang, akar 4 itu kan 2. 6 akar 4 itu sama dengan 12. Nah, karena di sini 6 akar 4, di sini 6 akar 2, maka di sini pasti 6 akar 4 tambah 2. Berarti ini sama dengan 6 akar 6. Nah, ini akan jauh lebih cepat daripada kamu melanjutkan hitung-hitungan seperti ini. Oke, silakan coba ya. Nanti harusnya jawabannya sama. Sekarang kita lihat, ini sudah ketemu nih. Tadi 6 akar 6 ya, saya tulis di sini. Ini adalah sisi miring dari 12 dan 6 akar 2. Ini perhatikan, 12, 6 akar 2. Ini sisi miring. Ternyata OG ini posisinya sama dengan EO, sisi miring dari 12 dan 6 akar 2. Berarti di sini panjangnya juga 6 akar 6, sama seperti EO. Oke, sekarang kita tinggal memasukkan ke luas segitiga. Luas EGO sama dengan luas EGO. Nah, setengah alas tinggi. Alasnya saya ambil OG. Berarti tingginya adalah X sama dengan setengah. Alas berikutnya saya ambil EG. Nah, tingginya siapa? Kamu lihat, kalau ini segitiga sama kaki, berarti dia, kalau saya buat garis tegak lurus begini, dia jatuhnya pasti di tengah-tengah ini ya. Nah, karena begini, maka ini kan panjangnya sama tuh dengan tinggi kubus, berarti panjangnya ini nanti harusnya adalah 12 tinggi kubus. Yang sama kita coret. Nah, OG kita masukkan. OG adalah 6 akar 6 dikalikan X sama dengan EG-nya, EG 12 akar 2 dikalikan 12. Oke, berarti ini kita coret lagi yang sama ya, ini tinggal 2, berarti X sama dengan 2 akar 2 kali 12 dibagi akar 6. Ini akan sama dengan, karena ini akar 2, ini kan memuat akar 2, saya buat terurai yang bawah, ini tetap begini, yang bawah saya urai jadi akar 3 kali akar 2, tujuannya biar kita coret. Nah, masih ada akar 3 di bawah, kita rasionalkan, berarti harus dikalikan dengan akar 3 per akar 3, yang atas 2, 12 akar 3, yang bawah adalah akar 3 kali akar 3, 3. Nah, 12 bagi 3, 4, 4 kali 2, 8 akar 3 cm. Jadi jarak titik E ke bidang BDG adalah 8 akar 3 cm. Oke, kubus sudah, balok sudah. Sekarang kita beralih ke limas. Misalkan dalam hal ini ada limas alas persegi beraturan, jadi ini rusuk tegaknya 12 semua. Tentukan jarak titik T ke bidang ABCD. Nah, sekarang langkah pertamanya tentunya kita harus mencari bidang yang melalui titik T, tetapi dia harus tegak lurus bidang alas, berarti bidangnya harus tegak dong ya. Jadi kita hubungkan AC di sini. Nah, sekarang kamu bayangkan ada bidang tegak TAC yang tegak lurus ke bidang alas, berarti garis perpotongannya adalah AC.
karena AC ini ada pada TAC, ada juga pada bidang alas. Nah, kalau yang ditanyakan adalah jarak titik T ke bidang ABCD, berarti kita harus narik garis tegak lurus dari T ke garis tadi. Nah, jadi kita tarik tegak lurus ke arah sini. Oke, seperti ini. Nah, di sini harus tegak lurus. Nah, yang ditanyakan adalah misalkan ini O, yang ditanyakan adalah TO. Berarti karena ini siku-siku, kita bisa pakai Pitagoras. Sini sudah ada 12, tinggal kita cari ini. Nah, karena ini 88 persegi, maka diagonal sisinya AC ini kayak dikubus nih, diagonal sisinya adalah 8 akar 2, berarti OC panjangnya adalah 4 akar 2. Nah, tinggal kita mencari TO ya. TO berarti ini akan sama dengan kita mulai dari TO kuadrat dulu aja. Ini akan sama dengan TC kuadrat dikurangi OC kuadrat, berarti sama dengan 12 kuadrat dikurangi OC kuadrat, itu berarti 4 akar 2 kuadrat, berarti sama dengan 144 dikurangi 16 kali 2, 32, berarti ini akan sama dengan 112. Jadi TO adalah akar dari 112. Ini bisa disederhanakan lagi karena ini akan merupakan perkalian 16 kali 7 ya. Nah, jadi akar 16-nya 4, akar 7 tetap akar 7. Nah, kita pakai trik cepat nih buat ngitung. Nih, kalian pasti suka kalau ada trik cepat nih. Nah, di sini T, di sini O, di sini C, di sini 12, di sini 4 akar 2 ya, ini 4 akar 2. Karena ini 4 akar sesuatu, kita buat aja ini 4 akar sesuatu. Ini 4 kali 3 nih. Akar sesuatu, berarti 3 ini saya rubah jadi akar 9. Nah, di sini 4 akar 9, di sini 4 akar 2, berarti TO adalah 4 akar 9 dikurangi 2 sama dengan 4 akar 7. Nah, sama dan lebih cepat. Oke, saya kira cukup sekian untuk materi jarak titik ke bidang. Semoga ilmu yang kalian terima hari ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.